Bagaimana perasaannya hari ini anak-anak? Apakah senang? Biasa aja? Senang. Bahagia. Ya. Baik. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Ibu akan absen dulu ya. Jadi untuk yang namanya disebutkan, silahkan angkat tangan. Mbak Ara. Mas Lama. Halo, Ibu. Mbak Wana. Halo Ibu. Mbak Erma. Mbak Lulu. Sakit Bu? Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna. Kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang keanekaragaman hayati ya. Kali ini kita akan bergeser ke persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, tujuannya untuk pelajaran hari ini itu supaya kalian dapat mengetahui definisi dari flora dan fauna di Indonesia, terus juga persebarannya dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi persebarannya, terus juga cara melestarikannya. Seperti kemarin Ibu juga sudah menyuruh kalian untuk belajar sedikit-sedikit tentang materi hari ini. Sebelum memulai ini Ibu mau ngetes siapa yang beneran belajar semalam sama yang tidak belajar. Ibu mau tanya, ada nggak yang tahu apa itu flora dan apa itu fauna? Siapa yang mau angkat tangan? Mbak Wana mungkin? Saya lihat. Flora itu tentang tumbuhan, terus kalau fauna itu tentang hewan. Oke, bagus sekali jawabannya. Ada yang mau ada tanggapan lain atau sudah cukup? Oke, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang flora dan fauna. Untuk flora itu merupakan semua jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia, sedangkan untuk fauna itu semua jenis hewan yang ada di dunia. Nah, selanjutnya Ibu mau ini kalian menyebutkan apa saja fauna itu, contoh hewannya apa saja. Untuk Mas Rama mungkin silahkan. Apa Bu? Tentang apa ya? Tentang fauna. Tolong ya jangan main HP sendiri. Main HP apa? Mau nyimain Bu? Tolong ya diperhatikan yang sama ya. Nanti pertanyaan itu menyebutkan. Dari mau Babi Lisa, Jula kata berjula satu, berjula kasih. Lain kali lebih ini ya diperhatikan ya Mas. Untuk floranya siapa yang mau menjawab? Erma. Oh, Erma. Tadi udah. Ya Erma. Nanti Ara. Nah, ada apa? Ya Erma. Floranya Ibu. Iya. Ada Rafflesia anemone, terus kayak bunga monstera, bunga anggrek sama bunga melati. Nah, terus tepuk tangan untuk yang tadi sudah menjawab. Baik, jadi Indonesia ini kan negara yang cukup beragam ya untuk jenis flora dan faunanya. Ada macam-macam nih untuk jenisnya, jenis flora yang ada di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Ada berapa jenis flora utama yang ada di Indonesia? Mungkin siapa yang mau jawab? Erma belum. Erma? Jenisnya? Jenisnya ada 4 Bu. Oke, mungkin ada lain yang bisa menjawab? Nah, betul sekali Mbak Wana. Jadi anak-anak ada 6 jenis flora yang ada di
Indonesia khususnya itu ada hutan hujan tropis, ada hutan musim, ada sabana, ada stepa, ada hutan bakau, terus juga ada padang gambut. Selanjutnya kita akan belajar tentang definisinya ya. Yang pertama itu ada hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis sendiri itu Mbak Emma bisa diperhatikan ya. Ibu akan menjelaskan karena kali ini Ibu akan mengadakan games. Jadi diharap kalian bisa mendengarkan dengan baik agar nanti bisa mengikuti gamesnya dengan baik ya. Baik, Ibu ulangi lagi. Jadi tadi kan ada 6 ya, ada 6 itu ada hutan hujan tropis salah satunya. Nah, hutan hujan tropis itu biasanya ada di beberapa hutan yang ada di Indonesia, misalnya lebat, terus daun-daunnya itu berdaun besar, terus juga pohon-pohonnya juga berkambium ya biasanya, terus juga kenapa Wak? Jangan jahil ya. Jadi hutan hujan tropis ini itu hutan yang mereka itu punya banyak pohon-pohon besar. Contohnya itu di daerah Kalimantan. Hutan Kalimantan kalau kalian lihat di YouTube, di Google itu kan banyak referensinya, banyak foto-fotonya itu ya seperti ini. Terus selanjutnya ada sabana. Nah, sabana ini itu merupakan padang rumput. Padang rumputnya itu diselingi dengan semak belukar. Biasanya itu ditemukan di NTT. Biasanya hewan yang hidup di sabana itu biasanya adalah hewan ternak seperti sapi, kuda, kambing seperti itu. Terus selanjutnya itu ada stepa. Nah, stepa ini tuh sama dengan sabana, cuman ada perbedaannya. Kalau lagi sabana itu diselingi dengan semak belukar, kalau stepa itu tidak diselingi dengan semak belukar. Jadi cuma padang rumput biasa aja. Jadi bisa dikatakan stepa ini tuh kayak murni padang rumput saja. Selanjutnya ada hutan bakau. Nah, biasanya hutan bakau itu ada di daerah yang dekat dengan pantai. Nah, adanya hutan bakau ini itu untuk menangkal adanya abrasi pantai. Biasanya ada di dekat pantai itu. Biasanya untuk hutan bakau ini itu menjadi tempat berkembang biaknya ikan dan udang. Yang terakhir ada padang lumut. Padang lumut ini tuh biasanya ada di tempat yang suhunya dingin. Nah, tempat yang suhunya dingin itu biasanya ada di atas gunung. Biasanya tuh di tempat-tempat yang kalian mungkin ada yang suka muncak, ada yang suka naik gunung nih. Biasanya kalian pasti menemukan kalau di gunung-gunung tinggi itu pasti ada yang namanya padang lumut. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dari penjelasan tadi? Oke. Belum Bu. Tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis ya, jenis-jenis utama flora. Apa ya, Mas? Sudah ya anak-anak? Baik Bu. Apa nih? Baik. Kenapa ya ini ya?
Sama bisa bantu Bu. Bisa apa? Bisa itu Bu. Ada yang bisa bantu nggak? Emang Kirim saja aja itu udah muncul ya? Oke. Muncul ya? Goib tapi. Peta goib. Kata batin. Iya. Peta goib. Nah, alhamdulillah. Oke. Nah, Ibu menampilkan di PPT itu ada peta persebaran fauna. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak? Ada 2 garis di tengah-tengah peta. Itu kan peta Indonesia ya. Ada yang bisa tahu apa aja petanya itu? Maksudnya garisnya itu garis apa? Weber. Lebar dan Apa? Wales. Bagas. Mana yang beber, mana yang beres? Weber. Oh iya, tadi tulisannya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang fauna. Nah, fauna ini tuh dibedakan menjadi 3 ya, dikelompokkan menjadi 3. Kalau tadi flora dibedakan menjadi 6, kalau fauna ini dibedakan menjadi 3. Untuk fauna Indonesia Barat ini bisa disebut dengan fauna asiatis. Nah, fauna asiatis itu terbagi menjadi 2. Ada yang fauna asiatis Sumatera, ada yang fauna asiatis Jawa. Untuk fauna asiatis itu mereka memiliki jenis hewannya itu besar-besar, memiliki badan yang besar. Terus contohnya itu seperti ada harimau, ada badak, ada gajah. Terus untuk ciri tumbuhannya itu kalau di Sumatera itu ada satu tumbuhan yang endemik ya. Ada yang bisa menjelaskan, ada yang tahu nggak apa aja itu? Sumatera. Ada satu tumbuhan yang endemik Dari Sumatera. yang bau. Sumatera. Biasanya menunjuk tubuh. Enggak dong, kan aslinya. Yang memiliki bau khas. Apa ya? Tumbuhan besar Rahasia. Nah, iya. Orang mana tuh? Itu tumbuhan endemik dari Pulau Sumatera. Terus selanjutnya ada fauna Indonesia Tengah atau peralihan. Fauna Indonesia Tengah ini tuh sebentar. Untuk fauna Indonesia Tengah itu biasanya itu ada di kawasan Sulawesi, di Bali, di Nusa Tenggara. Kebanyakan itu memiliki jenis hewannya itu mamalia, ada reptil, ada amfibi, ada burung. Tapi untuk burungnya itu tidak berwarna ya, biasanya burungnya itu gelap seperti contohnya burung maleo seperti itu. Terus untuk Indonesia bagian timur, fauna Indonesia timur itu ada dampak dari Australia, negara Australia. Jadi dulu tuh benua Australia dan Indonesia bagian timur itu dulu masih belum terpisah. Jadi beberapa hewan dan tumbuhannya itu masih ada satu rumpun, satu jenis. Contohnya itu ada kanguru.
Jadi di Indonesia Timur tuh ada hewan kanguru, cuma ada perbedaannya. Jadi kalau di Australia itu kan kangurunya besar ya, kalau yang kita lihat di film-film yang ada di dokumenter gitu, itu kangurunya besar, tinggi gitu. Kalau di Indonesia bagian timur, di Indonesia sendiri itu ada hewan endemik kanguru, cuman dia memiliki badan yang kecil gitu. Terus juga tumbuhannya juga begitu. Ada dampak dari dulunya Australia yang masih jadi satu dengan Indonesia. Terus oke, tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit ya tentang garis berikut ini. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan games untuk kalian. Sebelum games, Ibu akan menjelaskan satu nih yang ketinggalan. Jadi tadi kan kita sudah belajar tentang fauna dan juga flora. Nah, kita juga harus mempunyai upaya untuk melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Untuk Mbak Ara, coba bisa disebutkan nggak apa usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan flora dan fauna di Indonesia? Apa flora dan fauna? Iya. Untuk melestarikan, misalnya yang pertama itu membangun suatu marga satwa. Lalu yang kedua mengeluarkan undang-undang terkait dengan perlindungan hewan yang terancam langka dan menghindari perburuan liar. Oke, betul sekali. Oke, kita akan sampai pada games. Gamesnya adalah tebak kata. Ini bagi 2 kelompok aja ya. Untuk kelompok kanan dan juga kiri. Gamesnya itu tebak kata. Jadi kalian akan Ibu kasih 1 clue dan nanti ada penebak dan juga yang memberi clue. Jadi kalian menyebutkan maksimal 2 kata untuk yang bagian penebak, untuk yang bagian memberikan clue. Kalian harus bisa memberikan clue yang benar supaya si penebak bisa menjawab. Kasih contoh ya. Siapa ini yang menebak? Maju apa gimana? Gak usah di sini aja. Siapa yang mau menebak, siapa yang mau menjawab? Dua kata maksimal. Contoh ya, Bu. 2 kata kebun hijau. Hijau, rumput, apa? Salah. Lagi ini. Siapa yang mau menebak? Siapa yang mau memberikan tahu? Yang mana sih? Ini. Dua. Duluan. Apa itu sih? Satu kata. Jadi itu cuma 1 kata aja. Tumbuhan apa? Tumbuhan tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi apa? Yang termasuk tumbuhan itu apa? Lumut. Kenapa tidak ada yang bisa menjawab ya ini ya? Ayo, kalau umum, oke. Ini bisa juga menurunkan daya, terserah ya. Siapa yang mau jawab, siapa yang mau ini? Gantian dong, gantian apa itu? Bisa meragakan juga bisa. Salah apa? Bentar. Apa ya? Apa? Gerakan mana? Iya. Ayo, ada yang mau? Ini nama hewan apa? Oke, buka situ aja ya. Aku bisa.
Bisa. Harimau. Iya. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita mulai. Ini kali ini serius. Oh, serius nih. Emang Iya, dua. iya, langsung kamu menjelaskan. Harusnya Duluan nggak sih? Sumatera. Ayo. Enggak mesti ya. Ya, betul. supaya buat kelompok satu. Wah, itu dong, jelas. Kita kalah. Yang mana nih? Bisa dong. Gugur kok gitu, gak sabar. Bisa dong. Masa protes gitu? Masa protes sebelumnya? Susah ini ya. Terus gimana? Gampang loh. Nyimpen anak. Guru. Nah, bisa. Oke. 1 poin untuk kelompok 2. Selanjutnya Wah, enggak sih. kalau tadi memperhatikan pasti bisa menjawab. Ayo. Kayak misalnya titik-titik boleh gak gitu? Boleh. Gawang. Hutan titik-titik tropis. Lah, nggak boleh kayak Nggak boleh. gitu. Ya tahu dong. Tahu nggak? Tapi kan gitu contohnya. Iya, soalnya Oh iya ya. Oh iya nggak boleh. Nggak kata itu. Kan titik-titik tropis itu gampang loh. Apa aja bisa. Apa ya? Mau dilempar nggak pertanyaannya? Masa iya, kenapa kok dia ada nanya ada bukan itu. Bukan kakao, mango. Salah. Oke, kelompok ini. tuh bagus. Tadi udah tahu kan? Iya. Apa? Siapa yang mau jawab? Namanya Iya. Pertanyaan sama. Pertanyaannya sama. Hujan. Ayo kamu belum ini belum kasih. Iya, dari punya sama hutan Hujan. Nah, Iya bukan. lengkapnya dong. Hujan tropis, hujan tropis. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dong. Kelompok berapa kelompok? Dua. 2. Berarti kelompok 2 ini dapat 2 poin. Kelompok satunya baru Adil kadu, terus gampang Iya, kita. kalau bisa. Baru gampang. Sebenarnya semua gampang ya anak-anak. Ini tuh tergantung kalian tadi mendengarkan atau tidak. Tuh ini benar. Dan Bu. Baik, gamesnya selesai ya. Kita sudah ada di akhir jam ini. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang persebaran flora dan fauna, Ibu mau dong ada nggak yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran flora dan fauna? Taman. Nah, karena yang kalah itu kelompok 1 ya, jadi kelompok 1 Ayo yang ini yang menyimpulkan. Bu. Iya. Ayo, ada yang bisa menyimpulkan? Rama. Taman itu bisa. Oke, saya Bu. Baik. Kalau flora itu merupakan semua jenis tumbuhan-tumbuhan yang ada di dunia atau bisa dikatakan sebagai dunia tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau fauna merupakan dunia hewan, termasuk semua jenis hewan yang ada di dunia ini merupakan bahan kajian dari fauna. Ada 6 persebaran flora yaitu yang pertama hutan-hujan tropis, yang kedua hutan musim, yang ketiga sabana, yang keempat stepa, yang kelima hutan mangrove dan padang lumut dan lumut. Dan kalau persebaran fauna ada 3 yaitu fauna asiatis, fauna australia dan fauna australis. Faktor yang mempengaruhi flora itu ada yang pertama faktor iklim, kemudian relief, terus tanah, manusia, hewan. Dan kalau faktor yang mempengaruhi fauna ada faktor krisis dan faktor biotik. Untuk bahayanya sendiri, jika flora itu melakukan reboisasi penghijauan, menghindari penerbangan liar, sedangkan untuk fauna membuatkan suaka marga satwa atau menghindari perburuan liar. Meskipun kalah ternyata iya. memperhatikan ya pembelajaran siapa itu Bu. Baik, terima kasih untuk Mas Rama tadi Ya. kesimpulannya betul sekali. Baik anak-anak, karena pembelajaran hari
hari ini sudah selesai, Ibu akan memberikan kalian tugas di Google Classroom. Jadi nanti boleh dibuka ya untuk dikerjakan dan deadline-nya yaitu minggu depan. Baik, untuk mengakhiri ini Ibu ingin salah satu dari kalian memimpin doa untuk mengakhiri kelas. Siapa? Tadi yang kalah Mbak Ara mungkin ya. Silakan. Oke, teman-teman, Sebelum akhir pelajaran kali ini, apa ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Baik, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.